Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternak endok kita semakin berkembang. Masih semangat teman-teman membahas masalah pakan? Sudahkah teman-teman semua menemukan pakan yang pas di kandang teman-teman semua? Sudahkah teman-teman cuek dengan kesehatan endok teman-teman di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini? Jika teman-teman sudah yakin menjawab sudah, selamat. Itu artinya teman-teman sudah menemukan pakem kandang yang tepat. Tinggal menambah indukan saja agar ternakan endok teman-teman semua semakin berkembang. Semua pertanyaan di awal adalah pertanyaan mendasar dalam menjalankan sebuah usaha peternakan teman-teman. Tidak bisa dipungkiri, masalah pakan dan kesehatan ternak endok kita merupakan hal mutlak yang harus dipahami oleh semua peternak. Masalah pakan wajib harus kita kuasai. Masalah kesehatan mutlak harus kita kuasai. Kedua hal ini harus kita kuasai agar kita sukses beternak endok, lebih hemat dan untung berlipat. Yang dimaksud lebih hemat adalah menggunakan pakan alternatif pastinya. Untung berlipat, kualitas ternakan endok kita sehat, pertumbuhan maksimal, terhindar dari mortalitas atau kematian massal. Memilih pakan alternatif merupakan langkah alternatif peternak memenuhi nutrisi endok dengan cara yang ekonomis. Perlu dipahami teman-teman, maksud pakan alternatif ialah pakan buatan sendiri dari bahan lokal yang dicampur sendiri untuk mendapatkan pakan dengan nutrisi yang cukup menunjang pertumbuhan ternak endok kita. Misalnya, di wilayah kita, sentra kedelai, kita bisa memanfaatkan kulit ari kedelai sebagai pakan endok dengan harga lebih murah bila dibandingkan dengan pakan pabrikan. Misalnya, di wilayah kita, sentra jagung dan ketela, kita bisa memanfaatkan ampasnya sebagai pakan ternak endok kita dengan harga lebih murah tentunya bila dibandingkan dengan pakan pabrikan, dan begitu seterusnya. Setelah kita menemukan pakan alternatif dari bahan-bahan di sekitar lingkungan kita sebagai pakan pokok dan bagaimana dampak kesehatan ternak endok kita. Dampak kesehatan ternak endok kita setelah kita beri racikan pakan alternatif yang kita buat sendiri. Itu penting teman-teman. Sejauh mana tingkat kesehatan ternak endok kita setelah diberi pakan alternatif tersebut? Tambah pusing kan teman-teman? Menentukan pakan alternatif yang pas saja sudah susah. Sekarang ditambah memikirkan masalah kesehatan ternak endok kita. Urusan mati sudah ada yang atur, Mas. Tuhan yang Maha Kuasa. Mbok jangan terlalu jauh mikirnya. Kita beri pakan saja, yang penting besar, gemuk gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Padahal yang namanya virus unggas sangat kejam teman-teman. Mampu menghabiskan unggas baik ayam maupun entok dalam hitungan jam saja. Faktor cuaca penentu timbulnya bibit penyakit dan virus terlebih saat pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Tanpa berpikir panjang sampai menanggulangi penyakit, mustahil kita sukses beternak endok. Kalau kita fokusnya hanya pakan, fokusnya hanya materi kandang, tetapi tanpa memperhitungkan datangnya penyakit dan bagaimana cara menanggulanginya, mustahil kita akan sukses beternak endok. Fokus kita di sini adalah bagaimana caranya kita menemukan pakan alternatif duifungsi, mampu mencukupi nutrisi dan meningkatkan kekebalan ternak endok kita tanpa ribet, praktis, dan ekonomis. Bang Ngadimin, seorang peternak entok kawakan
menjadikan maggot sebagai pakan alternatif duifungsi untuk ternak endoknya, meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ternak endoknya. Maggot dimanfaatkan oleh Mbah Ngadimin sebagai pengganti konsentrat dalam ransum pakan karena maggot mempunyai kandungan protein yang tinggi teman-teman, yaitu mencapai 30-45%. Kandungan protein ini mampu menjadikan entok betina bertelur meskipun tanpa entok jantan. Hal ini disebabkan teman-teman asupan protein yang sangat berlebih. Kadang dengan pakan pabrikan ya, sentral petelur maupun bebek petelur yang berlebih menyebabkan telur entok kita banyak tapi tidak fertil. Kadang ada kasus ya, seorang peternak entok lah, katakanlah biasanya yang melakukan ini adalah pemula, mencampur konsentrat yang over. Betul, entok betinanya bertelur sampai 20 butir. Tetapi ketika diteropong atau sampai di masa menetasnya, yang menetas hanya 3, yang menetas hanya 5. Ini karena protein yang berlebih yang dihasilkan dari pakan pabrikan atau sentrat ayam petelur maupun bebek petelur. Hal ini berbeda dengan entok jantan. Bila entok betina diberikan sentrat petelur, langsung subur sel telurnya teman-teman. Hanya diberikan pakan yang berprotein kalau betina ya. Tetapi kalau entok jantan harus memenuhi protein hewaninya yang berlebih, mampu menyuburkan sel telur. Perlu dipahami teman-teman, ternyata dampak protein yang berlebih dari kedua jenis entok kita, baik betina maupun jantan, sangat berbeda. Kalau betina diberikan protein yang berlebih tanpa entok jantan pun mampu bertelur. Tetapi kalau entok jantan diberikan protein yang berlebih ya, protein yang ada campurannya, biasanya kan tepung tulang dan lain sebagainya, itu malah menyebabkan birahinya tidak bagus. Yang bagus adalah entok jantan diberikan protein hewani yang full atau yang segar, keong misalnya, atau serangga-serangga lain yang gampang untuk kita cari. Betina semua protein masuk, kalau jantan hanya protein hewani. Alasan ini menjadikan Mbah Ngadimin menggunakan maggot ya sebagai pakan alternatif ternak endoknya. Bisa dilihat teman-teman, pertumbuhannya maksimal untuk endok yang masih remaja ya. Dan hasil tasnya banyak untuk endok yang indukan. Mas, kandang Mbah Ngadimin kok kotor ya? Kan kadang ada yang seperti itu ya. Melihat video ini pasti ada yang bertanya, kandang Mbah Ngadimin kok kotor ya? Apakah tidak pernah disapu? Tapi kok ternak endoknya tetap sehat? Awalnya saya ketika ke sana juga berpikir seperti itu teman-teman, dan sempat bertanya ke Mbah Ngadimin. Mbah Ngadimin hanya menjawab, masa nyapu kandang tiap hari gitu ya, yang namanya senior ya suka-suka beliau lah menjawabnya. Tapi perlu dipahami teman-teman, maggot ternyata mampu memberikan efek antimikrobial atau meningkatkan kekebalan ternak endok kita semakin bagus. Ketika kita belajar ya di internet misalnya, yang dimaksud dengan mikrobial itu apa sih? Yaitu zat penghambat dan mematikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Kandang yang dimaksud Mbah Ngadimin ngapain nyapu tiap hari, saya yakin beliau sudah paham yang namanya maggot mampu meningkatkan kekebalan ternak endoknya. Jadi dia tidak ambil pusing yang namanya sanitasi lingkungan nomor 27. Yang penting endoknya tetap sehat karena sudah saya beri maggot itu. Nah, di situ maksud dari antimikrobial.
melampaui pemahaman tentang kebersihan kandang dan mengurangi kontaminasi silang. Ternyata itu yang dimaksud Bang Hadimin. Ketika saya analisa, saya pelajari, ternyata itu. Cuman Bang Hadimin menjawabnya dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Contoh, musim kemarau kandang terlihat kering ya. Kita harus menjaga sanitasi lingkungan kandang. Karena apa? Rentan terkena kontaminasi silang. Contohnya nih, musim kemarau, kandang terlihat kering, kotoran entok tidak bau. Tetapi jika musim hujan, amoniak menguap. Yang tadinya kotoran entok ini kering, tidak bau ya, ketika kena air, pasti amoniak menguap bila terkena sinar matahari. Bila entok kita terkontaminasi amoniak yang terjadi, entok pasti akan pilek, susah nafas, mata berair, dan fatalnya bisa mati. Belum lagi timbul jamur dan virus teman-teman. Sudah bisa dipastikan kesehatan entok kita akan terganggu. Tetapi berbeda ceritanya bila entok kita diberi pakan magot. Seperti di kandang Bang Hadimin ini, tetap sehat walaupun entoknya hidup di kandang yang kotor dan tidak bersih. Tetap sehat walaupun masuk musim kemarau maupun musim penghujan, dan tetap fertil meskipun tanpa konsentrat pabrikan. Dengan memanfaatkan semua sampah basah baik rumah tangga maupun pasar berupa sayuran dan buah-buahan, Bang Hadimin berhasil menciptakan bank pakan berprotein tinggi untuk ternak entoknya. Saat ini Bang Hadimin terus mengembangkan budidaya magotnya dan memperbanyak ternak entoknya. Kita doakan teman-teman, semoga Bang Hadimin selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu ya teman-teman ya. Semoga video ini mampu membakar semangat kita agar kita dapat sukses ternak entok dengan pakan yang lebih hemat dan untung berlipat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.